Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzandi dengan NIM 240102046. Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan memperdalam materi akhlak tasawuf yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ustaz Syamsuddin MPD di mata kuliah akhlak tasawuf. Materi ini dibahas oleh saudara Sabit dan di sini saya akan memperdalam materi tersebut. Dalam materi tersebut, saudara Sabit telah menjelaskan tentang pengertian akhlak secara etimologi dan terminologi. Namun di sini saya akan memperdalam perbedaan definisi menurut para tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Al-Ghazali. Menurutnya akhlak itu sebagai sifat jiwa yang memunculkan perbuatan yang spontan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Ali Abdul Halim Mahmud. Menurutnya akhlak itu adalah sistem utuh yang membentuk kerangka psikologi seseorang. Jadi definisi tersebut menunjukkan dua sisi akhlak, yaitu sisi bawaan atau fitrah dan sisi pembiasaan atau pendidikan. Dengan kata lain, akhlak itu bisa diwarisi, tetapi juga bisa dibentuk. Kemudian adapun dalam praktik nyatanya seperti akhlak mulia yang terdiri dari jujur, sabar, dermawan, dan menepati janji. Dan akhlak yang tercela yang terdiri dari dengki, sombong, dan dusta. Dan perlu juga diperlihatkan dalam contoh sehari-hari. Misalnya jujur dalam ujian, sabar menghadapi masalah, dan dermawan dalam membantu tetangga. Dan di era sekarang ini, akhlak itu bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga terlihat dalam sikap digital atau jujur di media sosial, tidak menyebar hoax, dan menjaga adab dalam komunikasi online. Kemudian saudara Sabit juga membahas tentang pengertian tasawuf secara etimologis. Namun di sini saya akan memperdalamnya secara praktis, bahwasanya tasawuf itu asal usul katanya ada 5 pendapat. Yang pertama, suf, ahal, as-sufah, sofi, sofia, dan sof. Yang paling sering dipakai itu adalah suf, yang menekankan kesederhanaan. Namun sofi atau kesucian juga kuat karena mencerminkan tujuan tasawuf, yakni membersihkan hati. Dan tujuan utamanya itu bukan sekedar ritual seperti zikir dan wirid, tetapi juga pembinaan jiwa agar terhindar dari ketamakan duniawi, mencapai ihsan atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan manusia. Dan secara praktis tasawuf itu bisa dipahami sebagai jalan spiritual untuk menyeimbangkan lahir dan batin. Misalnya seorang pelajar itu bukan hanya rajin belajar. Nah, itu yang disebut dengan aspek lahir. Tetapi juga menjaga niat agar
ilmunya bermanfaat. Nah, itu yang disebut dengan aspek batin. Kemudian Saudara Sabit juga menjelaskan dalam materi tersebut tentang karakter, dan di sini saya akan memperdalam dari karakter tersebut, bahwasanya karakter itu adalah hasil usaha atau pembentukan melalui latihan. Misalnya seperti disiplin dalam belajar. Dan meskipun pembawaannya ada, manusia tetap punya ruang untuk memperbaiki diri dengan usaha. Inilah bedanya pandangan Islam dengan fatalisme, atau yang hanya pasrah dalam sifat lahiriah. Kemudian hubungan karakter, moralitas dan etika. Karakter itu adalah sifat dasar atau bisa bawaan atau hasil usaha. Kemudian moralitas itu adalah nilai baik dan buruk yang melekat pada tindakan. Kemudian etika. Etika itu adalah ilmu atau filsafat yang mengkaji baik dan buruknya. Kemudian karakter itu menjadi dasar kepribadian. Moralitas itu adalah ukuran baik dan buruknya, dan etika itu memberi kerangka teoritis, dan ketiganya itu saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir, Saudara Sabit dalam materi tersebut menjelaskan tentang moralitas dan tauhidik. Di sini saya akan memperdalam apa itu moralitas dan tauhidik. Keunikan dari moralitas itu adalah keunikan. Tauhidik itu menempatkan Allah sebagai pusat penentu baik dan buruk. Berbeda dengan moralitas sekuler yang hanya berdasar pada kesepakatan sosial. Contohnya seperti jujur itu bukan hanya karena masyarakat yang menghargai kejujuran, tetapi karena Allah memerintahkan untuk jujur. Kemudian contoh yang lain seperti meninggalkan zina. Meninggalkan zina itu bukan hanya sekadar karena beresiko sosial atau medis, tetapi juga larangan Allah. Dan moralitas tauhidik inilah inti dari etika Islam. Moralitas itu tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Integrasi itu akal atau untuk menimbang, dan hati untuk merasa, untuk menghasilkan perilaku yang tidak terpecah, atau biasa disebut dengan non-dikotomik, melainkan utuh di bawah nilai tauhid. Dan kesimpulan dari pendalaman yang saya jelaskan tadi itu adalah akhlak itu bukan hanya bawaan, tetapi juga bisa dibentuk dengan pendidikan dan pembiasaan. Kemudian tasawuf itu jalan spiritual untuk menyucikan hati, bukan sekadar praktik ritual. Kemudian karakter itu adalah perpaduan antara sifat bawaan dan usaha sadar manusia. Dan yang terakhir, moralitas tauhidik itu adalah inti
moralitas Islam yang menjadikan Allah itu sebagai sumber ukuran baik dan buruk, sehingga manusia memiliki pegangan yang tetap di tengah perubahan zaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.